lagi di ibadah pada hari Minggu. Coba sebelum kita memulai, coba lihat kiri kananmu, lihat adakah papa mamamu, lihat adekmu, mungkin ada mbak suster di sebelahmu, katakan selamat hari Minggu. Ayo selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Haleluya, kakak percaya setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang pemenang. Siapa yang percaya dia adalah anak pemenang? Angkat tanganmu, katakan saya. Firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Wow, tahukah adik-adik bahwa engkau adalah anak-anak Allah? Luar biasa enggak? Luar biasa kan? Coba bilang yuk sama adiknya, sama yang di sebelahnya, kamu anak Allah. Ayo katakan, kamu anak Allah. Kamu anak Allah. Dan anak Allah diberikan kuasa. Berikan tepuk tangan yuk. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Mari tundukkan kepalamu, kita akan berdoa. Ikuti kakak ya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, karena hari ini, kami bisa berkumpul untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih karena kami diberikan kuasa. Terima kasih untuk bulan ini yang boleh kami lalui. Tuhan, pagi ini kami mau bawa nyanyian kami, sorak-sorai kami, pujian kami untuk meninggikan nama Tuhan. Mari urapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk kita angkat pujian ini sama-sama yuk adik-adik. Setiap kita adalah anak-anak Yesus, anak-anak Allah yang diberikan kuasa. Oleh sebab itu, biarlah kita mau nyanyikan pujian ini dengan semangat ya. Sambil bertepuk tangan ya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa
iblis di bawah kaki kita. Injak-injak iblis, injak-injak iblis, injak-injak iblis. Sekali lagi katakan injak. Injak-injak iblis, injak-injak iblis, injak-injak iblis. Mari injak dengan kakimu adik-adik. Katakan sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Injak yuk, injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Ayo injak musuhmu, injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebelum duduk, adik-adik katakan pada kiri kananmu, iblis sudah ditaklukkan di dalam nama Yesus di bawah kakimu. Katakan yuk, iblis sudah ditaklukkan di dalam nama Yesus di bawah kakimu. Yeay! Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik boleh duduk kembali bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita teduhkan hati. Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus yang telah memenangkan segala sesuatunya di atas kayu salib bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan kami boleh menjadi ya Tuhan umat-umat pemenang oleh karena-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau pujian kami bawa syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang menjadi pembela dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi perlindungan kami. Ini pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik boleh duduk, ambil posisi yang nyaman, siapkan hatimu, kita angkat pujian ini ya. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Mari sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Ya Yesus, perlindunganmu, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Dia Yesus yang menjadi pembela bagimu adik-adik. Yesus,
Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Katakan, Yesus, Engkau perlindunganku. Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku kami akan memuji-muji Tuhan, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan kami, Engkau Tuhan yang menjadi keselamatan kami. Adik-adik, tahukah engkau ada Tuhan yang menjadi pembela dalam kehidupanmu? Ada Yesus yang selalu menyertaimu, ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan yang diberikan bagimu, adik-adik. Oleh sebab itu, mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah, jangan pernah takut menghadapi apapun dalam kehidupanmu, sebab ada Yesus yang menjadi pembela. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Haleluya. Mari angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan, adik-adik. Mari datang menyembah Tuhan di pagi hari ini. Mari naikkan nyanyianmu dan syukurmu bagi Tuhan. Shikaramasya, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sebab Kau Allah kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang menjadi pembela dalam kehidupan kami. Shikadarama, terima kasih. Mari sembah Tuhan, adik-adik. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Pagi hari ini mari naikkan nyanyianmu yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan yang menyertai setiap engkau. Dia Tuhan yang menjadi pembela dalam kehidupanmu. Dia Tuhan perlindunganmu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
saat kami dalam masalah, ada Tuhan yang membela kami, ada Tuhan yang menjadi perlindungan kami, yang menolong kami, memberikan jalan keluar. Terima kasih. Kami sembahkan, kami pujikan Yesus. Terima kasih. Kami mau memuji, menyembah-Mu, bersorak bagimu. Haleluya. Haleluya. Kami sembahkan Yesus Tuhan. Kami tinggikan Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari angkat tanganmu di atas kepalamu bersama-sama adik-adik. Shikaralabatakaralabalau. Tahukah engkau, bahkan di saat engkau menaikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan, ada Allah yang berperang menggantikan engkau. Ada Allah yang berjalan di depanmu. Ada Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, berikan nyanyianmu, sorak-soraimu yang terbaik bagi Tuhan. Katakan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena Tuhan Yesus sudah menang bagi kami, maka setiap kami pun menjadi umat-umat pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami di pagi hari ini. Kami mau terima firman Tuhan, kami mau buka hati kami bagi firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus, Engkau Allah yang menjadikan setiap hati kami menjadi tanah hati yang subur. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara, Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Raymond harap semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan semuanya sukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Wah, hari ini tadi Kak Raymond ikut pujian penyembahannya agak berbeda ya hari ini adik-adik ya. Berbedanya itu kalau biasanya kita suka memuji, menyembah, lalu kita bisa ngerasain Tuhan sampai dalam banget. Tapi hari ini agak berbeda loh adik-adik. Itu kalau bahasa kerennya vibes-nya berbeda. Kalau bahasa kerennya adalah suasananya berbeda. Siapa yang ngerasain kalau hari ini kita memuji, menyembah Tuhan, itu rasanya kayak kita lagi berjalan dalam kemenangan. Amin. Amin. Nah, kembali dulu ke visi. Tahun 2022 masih sama adik-adik. Minggu depan udah masuk semester 2. Kak Raymond harap semuanya udah bagi rapot dan hasilnya bagus semua ya. Amin. Amin. Oke, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Apa sih artinya tahun paradigma yang baru? Udah 6 bulan nih kakak-kakak terus mengingatkan. Sekali lagi ya Kak Raymond ingatkan. Tahun paradigma yang baru yaitu Tuhan katakan aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Firmannya dari Filipi 3 ayat 13b. Oke. Kak Raymond gak berlama-lama di sini, kita langsung jalan aja. Karena kayak tadi Kak Raymond ngerasain, tadi Kak Raymond udah gak sabar, Kak Raymond pengen langsung lari ke depan. Kita mau nyembah lagi nanti, kita mau deklarasikan kemenangan, kita mau deklarasikan kemenangan yang gilang gemilang dari Tuhan. Tapi sebelum itu kita belajar dulu. Ada beberapa hal yang perlu kita pakai atau gunakan sebelum kita pergi berperang. Lah, Kak Raymond kok udah bahas perang sih? Yuk, jadi ini kita akan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Wah, keren banget ya. Prajurit ini keren gak adik-adik? Keren. Gagah. Dia bawa pedang, bawa perisai, bajunya lengkap. Apa aja sih itu? Nanti kita bahas satu persatu ya. Amin. Nah, kita baca dulu ayatnya dari Efesus 6 ayat 11. Adik-adik hafalin ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu itu adik-adik dan Kak Raymond dan semua orang yang ikutin ibadah ini. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Kita tahu kalau iblis itu adalah bapak pembohong. Dan firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Amin. Ini prajurit tadi ya, fotonya kakak deketin, kakak zoom kayak gitu ya. Kakak zoom fotonya, wow gagah sekali ya. Siapa yang mau jadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah berani? Kayak di gambar ini, angkat tangannya. Oke, kakak lihat banyak sekali di rumah yang mengangkat tangannya, turunin. Caranya gimana sih kak?
Caranya nanti Kak Remon jelasin supaya kita bisa buat iblis tukang tipu tadi lari adik-adik. Lari. Jadi bukan, weh papa, mama, temenin ke toilet. Gelap, takut aku. Enggak kayak gitu. Adik-adik kalau ke toilet malam-malam gak usah takut. Apalagi kalau adik-adik udah kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Adik-adik jalan aja, dum, begitu. Iblisnya lari. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baiklah, ini foto apa ya? Ada yang kenal? Mungkin ada di tempat ini atau lagi ada di rumah. Foto adik-adiknya lagi serius ibadah di gereja. Di sekolah minggu nih. Ada mamanya, ada adik-adiknya. Siapa yang kalau udah ibadah serius tutup mata, nggak main-main lagi. Tuhan senang loh adik-adik. Amin. Tapi seperti biasa, iblis adalah bapak pembohong. Iblis dan teman-temannya ini, kalau kita lagi ibadah, tutup mata kan, kita ngerasain hadirat Tuhan. Tapi kadang iblis suka masukin bumbu. Iblis suka bikin kita gak fokus. Contohnya, kalau Kak Remon kadang ke gereja, paling sering itu, mobil belum kunci ya? Motornya udah kunci belum ya? Kuncinya udah cabut belum ya? Satu. Terus, kalau papa mama mungkin kompor di rumah udah mati belum ya? Takutin. Lalu iblis tuh suka bohong. Kamu gak usah lah denger firman Tuhan yang ini. Hidup kamu aja sekarang kayak gitu. Iblis suka membalikkan. Lalu apalagi? Ada juga yang digerakkan untuk mencuri. Belum lagi yang sakit. Males lah. Sekolah minggu lagi. Ini kan lagi liburan sekolah. Harusnya libur sekolah minggu juga dong. Senin Sabtunya kan libur ya Kak ya. Libur juga dong sekolah minggunya. Males. Dan lain-lain, ada menipu juga di situ. Nah adik-adik harus pakai perlengkapan senjata Allahnya ada berapa? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 perlengkapan senjata Allah ini kita akan bahas, lalu kita pakai dan kita usir iblis di akhir ibadah nanti. Amin. Mau? Yang mau angkat tangannya. Turunin. Oke, yang pertama kita harus pakai ikat pinggang kebenaran. Siapa yang kalau ke sekolah, sebentar lagi kan udah masuk sekolah tuh. Kak Remon dengar semuanya pembelajarannya nanti tatap muka udah. Kita doakan COVID-nya hilang total, amin. Supaya semuanya bisa sekolah kembali dan kembali normal. Ikat pinggang kebenaran ini harus dipakai kencang atau kendor? Kencang. Supaya apa adik-adik? Pertama, supaya celananya gak jatuh Kak, betul. Yang kedua, ketika kita memakai ikat pinggang kebenaran ini, kita bisa menggunakan seluruh senjata yang biasanya itu ditaruh di ikat pinggang. Pernah lihat Pak Polisi? Pernah lihat Pak Polisi gak? Siapa yang pernah lihat? Coba liatin. Di sekeliling ikat pinggang Pak Polisi, biasanya itu ada tembakan. Biasanya ada borgol untuk menangkap penjahat. Dan ada juga yang membawa pentung. Kalau Pak Polisi. Kalau kita anak Tuhan, kita harus berikat pinggang kan kebenaran. Yang artinya hidup kita harus kudus. Amin. Yuk kita geser ke yang 2. Baju zirah keadilan. Kak, berarti harus pakai baju yang berat-berat itu. Nanti dulu. Kalau prajurit, iya harus pakai baju zirah keadilan.
Tapi di sini Tuhan mau katakan waktu Tuhan memberikan baju zirah keadilan dan kita kenakan, itu merupakan status. Katakan sama Kak Remon, status. 1, 2, 3. Status. Status kalian adik-adik adalah anak Allah. Jadi kalau adik-adik udah menggunakan baju zirah keadilan, gak ada lagi tuh yang dibilang, kamu itu anak gak berguna. Gak ada. Salah. Yang benar adalah kamu adalah anak Allah dan berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Siapa adalah anak-anak Allah dan berharga di mata Tuhan? Angkat tangannya. Pakai ya baju zirah keadilannya. Kita gerak lagi yuk. Yang ketiga, kasut kerelaan memberitakan Injil. Oke, jadi kita harus menggunakan kasut atau bahasa sekarangnya sepatu ya, atau sendal. Oke, kasut kerelaan memberitakan Injil ini yang pertama kita harus memberitakan Injil. Kasih tahu ke orang yang lebih banyak. Tuhan Yesus tuh baik loh. Kamu tahu nggak? Ada satu orang yang sangat baik. Satu sosok yang sangat baik yang aku kenal. Mau saya kenalin? Namanya Yesus. Amin. Siapa yang mau lebih banyak lagi teman-temannya yang mengenal Tuhan Yesus? Amin. Amin. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Selain daripada kita mau memberitahukan bahwa ada Tuhan Yesus dan memberitakan Injil, kasut ini juga yang akan bikin kita tenang. Pegang dadanya. Bikin kita tenang. Pegang dadanya bilang tenang. Tenang apa Kak? Kalau kita dalam masalah. Kalau kita dalam pergumulan. Bahkan ketika adik-adik lagi mau ujian. Pakai kasut ini. Tuhan akan berikan damai sejahtera. Amin. Amin. Berikutnya. Perisai iman. Di gambarnya ini udah sangat menjelaskan ya. Bahwa perisai iman ini fungsinya untuk melindungi kita dari serangan-serangan dari luar. Ini kalau digambar prajurit dahulu itu melindungi daripada panah atau tombak yang dilempar. Itu bisa kenanya ke perisai dulu. Jadi gak kena ke badan kita. Tapi ini bicara tentang serangan-serangan dan tipu muslihat daripada iblis. Ketika adik-adik angkat itu perisai iman, maka bisikan-bisikan iblis, ada yang bilang, iblis kadang bilang, kamu ini anak gak berharga, gak ada yang sayang kamu. Kamu itu gak berguna, kamu bukan siapa-siapa, udah terima aja. Gak usah coba-coba, pasti gagal. Tunggu dulu, angkat perisai imannya. Semuanya itu Tuhan akan tepis. Kamu berharga di mata Tuhan, kamu adalah anak Tuhan dan Tuhan sayang sama kamu. Amin. Amin. Perisai iman ya. Coba ulang, yang pertama tadi apa? Ikat pinggang kebenaran. Harus pakai. Yang kedua, baju zirah bicara tentang adik-adik adalah anak Allah, udah ditebus oleh darahnya. Oke. Lalu yang ketiga, kasut untuk memberitakan Injil dan juga kasut ini akan memberi kita ketenangan kalau kita lagi ada dalam masalah. Berikutnya adalah perisai iman yang akan melindungi kita dari serangan-serangan iblis. Berikutnya, ketopong keselamatan. Semuanya penting sih, bukannya ini yang paling penting, semuanya penting. Tapi ketopong keselamatan ini harus kita pakai adik-adik. Kenapa Kak Raymond? Bayangin, badannya udah ada perisai.
Badannya udah ada armor atau baju zirah tadi. Udah pakai perisai. Lalu gak pakai ketopong keselamatan. Banyak anak Tuhan yang lupa pakai ketopong keselamatan. Wah, dia kuat. Serangan iblis nggak bisa tembus. Lalu baju zirah dia tebel, ikat pinggang, kasut, dia kuat berdiri kayak gitu. Ketopong ini menurut Kak Raymond hari-hari ini sangat penting untuk kita gunakan. Karena ini untuk melindungi akal pikiran kita adik-adik. Adik-adik, ini udah musim liburan ya. Atau sedang liburan. Kak Raymond yakin banyak juga daripada adik-adik yang menghabiskan waktunya untuk menghabiskan waktunya di layar, screening, YouTube, apapun itu. Ketopong ini bisa melindungi adik-adik supaya akal pikirannya tetap selaras dengan pikiran Tuhan. Contohnya gimana sih Kak? Tontonan sekarang papa mama gak bisa filter. Serius dah. Sehebat-hebatnya papa mama bisa filter, gak bisa difilter. Teknologi sekarang terlalu canggih. Sistem dan teknologi tahun ini udah jauh melebihi tahun-tahun zaman dulu. Yang artinya zaman dulu Kak Raymond itu masih bisa sama orang tua dibatasin. Oh ini boleh, ini tidak boleh. Kalian sekarang apalagi yang pegang gadget, hati-hati. Itu ada mic yang hidup terus. Ada kamera yang hidup terus. Yang bisa melihat dan mendengar apa yang kalian lakukan. Lalu dengan teknologi tadi, iblis bisa masuk lewat situ. Makanya penting untuk pakai ketopong keselamatan. Ketika ada hal-hal muncul di layar kalian, dan kalian menggunakan ketopong keselamatan, maka alarmnya Tuhan lewat Roh Kudus akan kasih tahu adik-adik, hei, ini kan tidak benar. Ini kan gak sesuai firman Tuhan. Ganti yuk. Selain di sini diperintah, di sini juga diperintah. Duk, 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 duk. Ada yang ketok. Amin. Amin. Ini mungkin yang agak besar yang ngertinya. Adik-adik yang kecil bilang, Kak Raymond bilang apa sih? Ya udah nggak apa-apa. Yang anak-anak kecil kalau nonton, yang penting dikasih tontonan anak-anak selama liburan. Tapi untuk anak-anak SD yang udah kelas 3, kelas 4, atau bahkan kelas 2. Menonton YouTube dengan gadget sendiri tanpa didampingin orang tua. Adik-adik perlu berdoa supaya Tuhan jaga akal budinya. Amin. Untuk orang besar, ketopong keselamatan ini kadang juga melindungi kita daripada serangan-serangan yang kadang kecil banget loh. Contohnya apa Kak Raymond? Contohnya kadang-kadang kita ini baca di sosial media. Lalu kita lihat terus yang ada di sosial media. Habis lihat di sosial media, lihat di kehidupan asli, kok beda ya? Mau ikutin? Ya boleh sih, cuman jangan berlebihan. Makanya pakai ketopong keselamatan. Supaya kita tetap diurapi Tuhan, dikasih akal budi. Yang mana oke, boleh, tapi tidak sampai berlebihan. Amin. Yang terakhir, pedang roh atau firman Allah. Firman Allah ini adalah senjata yang paling ampuh untuk menyerang.
Setuju? Anak cowok, setuju Kak Raymond. Main pedang. Iya, Kak Raymond punya 2 anak cowok. Kalau udah ketemu namanya barang yang panjang, udah itu jadi pedang. Tapi ini kita lagi ngomongin pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah ini adik-adik, tahu gak sih? Sangat powerful. Tadi kan Kak Raymond bilang, Kak Raymond akan bahas lalu kita kenakan senjata Allah dan kita akan nyembah lagi, kita akan usir iblis, kita deklarasikan kemenangan hari ini. Amin. Pakai firman Allah. Yang takut ke toilet tadi, sebutin dulu Mazmur 3 ayat 8. Dalam mulut bayi-bayi Tuhan udah letakkan kuasa. Dari bayi udah Tuhan letakkan kuasa, power dari Tuhan. Yang artinya anak bayi pun bisa mengusir iblis. Kalau adik-adik dan anak-anak tahu bahwa kalian ada power. Kalian ngomong, iblis ada tertulis di Mazmur 3 ayat 8. Dari mulut bayi-bayi Tuhan udah letakkan kuasa. Artinya aku punya kuasa. Dalam nama Yesus pergi. Pergi. Iblisnya pergi gak? Pergi. Amin adik-adik. Yang mau praktekin, gak apa-apa, berani. Amin. Ntar praktekin. Dulu Kak Raymond kecil takut. Tapi waktu Kak Raymond tahu kebenaran Tuhan ini, kebenaran firman ini, Kak Raymond gak takut lagi. Menghadapin hal-hal yang demikian, Kak Raymond ngomong, dalam nama Yesus pergi. Ini juga berlaku untuk sakit penyakit ya adik-adik. Kalau lihat ada papa mamanya sakit, tantenya sakit, omnya sakit. Pa, ma, boleh gak adik doain? Doain aja, dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Amin, amin. Kak Raymond gak kesaksian kesembuhan, ntar nonton di video yang lain. Ini prajuritnya. Prajuritnya berpakaian lengkap. Tuh lihat dari atas ke bawah sampai perisai. Kalau kayak gini serangan iblis bisa tembus gak? Serangan bisa tembus gak? Gak bisa. Amin. Ini zaman dulu. Ini ketika zaman dahulu para tentara berperang dan menggunakan strategi. Mereka pakai semuanya lengkap dari kasut, ikat pinggang, baju ziarah, lalu perisai, pedang semuanya ada. Dan mereka bentuk strategi untuk mengalahkan musuh. Oke. Jadi yang pertama tadi apa? Ikat pinggang. Yang kedua, baju zirah, aku anak Allah. Yang ketiga adalah kasut. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Kasih tahu, Tuhan Yesus baik loh. Kasih tahu lagi, Tuhan Yesus bisa sembuhin orang loh. Mau gak saya doain? Amin. Terus kasut ini juga bikin kita bertahan ketika kita sedang dalam pergumulan. Amin. Lalu apa lagi tadi? Perisai. Perisai ini lindungi daripada serangan-serangan iblis. Yang kelima tadi apa? Ketopong. Untuk jaga akal budi kita, akal pikiran kita agar tetap selaras dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang terakhir adalah pedang. Pedang itu firman Allah. Buku Alkitab. Baca. Amin. Kak Raymond akan tutup dengan satu video. Sesudah video ini kita sama-sama nyembah. Yuk multimedia tampilin. Ini di suatu gereja anak-anaknya. Sebenarnya ini adalah gereja yang tidak dipisah ya. Jadi ada anak-anaknya dan ada orang tuanya juga di gedung yang sama, tempat duduknya sama. Kak itu kenapa sampai goyang-goyang kak? Dia sakit kah? Jawabannya enggak.
adik-adik ini sedang dijamah Tuhan. Jadi kalau adik-adik sedang menyembah Tuhan, air mata adik-adik menetes, it's okay, nggak apa-apa. Bukan itu artinya kalian cengeng, tapi Tuhan ada di tempat itu. Amin. Kakak boleh minta WL juga boleh naik. Haleluya. 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 Haleluya.
great is our God, and all will see how great is our God. Katakan how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Ikutin Kak Raymond berdoa yuk. Tuhan Yesus, Engkau besar. Ya Tuhan, Engkau besar. Pagi ini Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami mau kenakan perlengkapan senjata Allah. Tuhan ajar kami. Tuhan sertai kami. Biarlah armor of God ini boleh kami kenakan sepanjang hidup kami. Tuhan, biarlah benih firman ini boleh tertanam di dalam hati kami. Tuhan, berikan kami keberanian ilahi untuk memberitakan firman agar lebih banyak orang boleh datang kepada Tuhan, boleh mengenal Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Papa, Mama, adik-adik, sebelum kita akhiri, yuk kita mau terima berkat Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, Papa, Mama, terimalah berkat daripada Allah Bapa, beserta anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, penyertaan yang manis daripada Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Adik-adik, Papa, Mama, semua yang mendengarkan ibadah ini, yang sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga
artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.